Ya, kami tadi zikir sore. Biasanya setelah zikir sore kami ada sedikit kultum atau belajar sedikit-sedikit. Baik, saya ulangin aja teman-teman ya. Tadi saya menjelaskan daripada sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, sifat-sifat huruf hijaiyah ini ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan, ya. Nah, huruf-huruf yang berlawanan ada namanya jahar, yang lawannya adalah hamas. Jahar adalah nafas yang tertahan, sedangkan hamas adalah nafas yang terlepas, ya. Nah, huruf-hurufnya adalah fahassahu syakhsun sakata, ya. Nanti saya kirimkan daripada gambarnya, teman-teman ya, agar teman-teman bisa melihat di grup saja daripada gambar yang akan saya jelaskan. Saya fotokan. Ini ada fotokopiannya. Nah, silakan teman-teman lihat di grup. Saya sudah kirimkan daripada fotonya. Oke. Nah, jadi nafas yang tertahan itu namanya jahar. Sedangkan lawannya adalah hamas. Hamas adalah nafas yang terlepas. Ini adalah sifat huruf yang berlawan, ya, di mana tertahan dan terlepas. Hurufnya adalah fahassahu syakhsun sakata. Nah, jadi ketika kalian menemukan di dalam Al-Quran, baca daripada Al-Quran, lalu menemukan daripada huruf-huruf fahassahu syakhsun sakata, ya, maka dia adalah nafas yang terlepas, ya. Fahassahu syakhsun sakata, ya, nafas yang terlepas, hamas, ya. Selain daripada huruf fahassahu syakhsun sakata, berarti dia jahar. Huruf o itu jahar, huruf apalagi huruf ain itu jahar, ya. Lalu selanjutnya yang kedua ada rikhwa atau rakhoa di tulisannya, ya, yang dimana dia adalah suara yang mengalir, sedangkan asyidda dia adalah suara yang tertahan. Nah, asyidda ini huruf-hurufnya adalah ajidu qatin bakat. Selain daripada ajidu qatin bakat, berarti dia rikhwa, suara mengalir, seperti huruf sin, huruf sya, itu dia mengalir. Sedangkan ajidu qatin bakat itu adalah huruf yang dimana ketika menyebutkan suara kita harus syidda atau tertahan, ya. Namun di tengah-tengah rikhwa dan syidda ada namanya al-bainiyah atau sifat antara syidda dan rikhwa tadi, yaitu ada lin umar, huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim dan ro. Lalu yang ketiga ada namanya al-istifal. Al-istifal adalah ketika pangkal lidah turun ke dasar mulut, sedangkan lawannya adalah al-isti'la, ya. Al-isti'la adalah pangkal lidah naik ke langit-langit mulut. Huruf-huruf daripada al-isti'la itu adalah huruf khussa, doktin, qiz, ya. Ada huruf kha, huruf sa, dha, ghain, ta, qa dan zo. Ini adalah huruf-huruf isti'la, di mana kita harus menebalkan daripada bacaan-bacaannya ketika kita bertemu dengan hukum-hukum daripada ikhfa. Nah, lalu yang keempat adalah namanya infitah, atau yang lebih dikenal dengan lidah menjauh dari langit-langit mulut. Lawannya adalah al-idbaq, lidah menempel ke langit-langit mulut. Jika al-infitah lidahnya menjauh, maka al-idbaq lidahnya menempel daripada langit mulut. Huruf-huruf al-idbaq adalah so, ba, to, zo. Selain dari 4 huruf ini, dia berhukum daripada atau bersifat daripada al-infitah. Huruf hamzah itu infitah, huruf sya itu al-infitah, ya. Sedangkan so, ya, bo, dia lidahnya menempel daripada langit-langit mulut. Lalu yang kelima ada namanya ismat, huruf yang tidak mudah untuk diucapkan. Ada banyak huruf yang tidak mudah diucapkan, ya. Ada ko, ada kho, sulit, ya. Namun ada namanya al-idlaq, lawan daripada ismat, yaitu huruf-huruf yang mudah untuk diucapkan. Ada farra min lubbin, ya. Huruf fa, ra, min, lubbin itu adalah huruf-huruf yang mudah untuk diucapkan. Berarti selain farra min lubbin, dia adalah ismat daripada sifat hurufnya, ya. Lalu yang kedua ada namanya sifat-sifat warna, ya.
Nah, sifat-sifat yang tidak berlawanan ini ada 8, teman-teman. Ya, ada 8. Jadi sifat-sifat yang apa namanya, yang tidak berlawanan itu ada 8. Di situ ada hanya 3 ya. Ini lanjutannya ada, saya fotokan dulu. Ya, baik, sudah saya kirimkan di grup ya. Nah, yang pertama itu ada namanya sofir. Nah, definisi daripada sofir adalah bunyinya tajam ketika kita mengucapkan huruf. Karena kenapa? Karena dia melewati daripada tempat sempit di antara lidah dan langit-langit. Ya, nah itu ada huruf so, huruf so. Nah, menyebutkan huruf so itu agak susah karena dia bunyinya tajam dan mengucapkan hurufnya itu harus melewati tempat sempit di antara lidah dan langit-langit mulut. So, sa, sa. Ketika huruf sa, kemarin kita belajar makharijul huruf ya. Huruf sa itu adalah lidah bagian depan, yang paling depan itu menyentuh daripada gigi seri bagian bawah. So, sa, za, so, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada namanya al-qalqala. Saya yakin teman-teman gak asing lagi dengan namanya qalqala, yaitu suaranya memantul ya. Di sini ada hurufnya yaitu apa? Qut, bu, jadin. Atau kalau kita sering belajar waktu kecil, baju di toko atau ju ya gitu. Baju di toko ya. Nah, kita hanya mengenal daripada qalqala saja. Kita tidak mengenal daripada pada 7 daripada ininya ya, sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Lalu yang ketiga ada namanya lin ya, atau al-layyin. Kalau di dalam hukum tajwid namanya ada namanya mad layyin ya, yang dimana suaranya itu lunak atau lembut, teman-teman ya. Hurufnya adalah jika ada waw sukun atau ya sukun itu didahului dengan fathah. Contoh baina atau aina ya, atau apa lagi dunya gitu ya. Nah, itu bukan ya. Nah, lalu yang keempat itu yang digambar yang bawahnya lagi kawan-kawan, ada namanya al-inhiraf. Al-inhiraf itu adalah ketika peralihan suara yang disebabkan terhalang menempelnya ujung lidah kita. Lam ya, itu ada 2 huruf lam dan ro, yaitu huruf idgham bila gunnah, la ro ya. Lam itu ketika suara kita mengalir dari kedua tepi lidah. La lilu ya. La lilu bal lal minal mullimali la gitu ya. Lalu yang ro adalah ketika suara kita mengalir dari tengah-tengah ujung lidah. Rariru. Ini agak sulit juga. Saya belajar menyebutkan huruf ra itu susah sekali ya. Butuh waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk bisa sempurna menyebutkan daripada huruf ra. Lalu yang kelima ada namanya at-takrir ya. Takrir adalah lidah bergetar. Nah, ketika kita menyebutkan dari huruf ra, maka lidah kita itu wajib bergetar, teman-teman. Kalau lidahnya tidak bergetar, maka masih belum benar ya, bukan salah ya, tapi belum benar ya. Namanya juga belajar ya, salah itu sudah wajar, namun tugas kita adalah belajar ya. Lalu yang keenam ada namanya tafasyi. At-tafasyi ya, udara menyebar di dalam mulut kayak sya shi shu shi shu. Nah, huruf sya ini dia punya sifat apa tadi ya, ada sifat berdesis ya, teman-teman ya. Sifatnya itu berdesis dia, kalau membaca harus berdesis. Sya shi shu. Nah, lalu yang di bawahnya ada al-istitalah. Al-istitalah itu ketika terdorongnya lidah kita dikarenakan atau disebabkan tekanan udara dari bagian belakang mulut itu dia sampai ke depan, yaitu huruf do. Nah, ini yang sulit. Saya belajar bertahun-tahun untuk menyebutkan huruf do ini karena sangat sulit, yaitu cara makharijul hurufnya adalah lidah bagian kanan atau tepi lidah bagian kanan maupun kiri itu menyentuh daripada gigi geraham atas, dan pipinya itu nggak boleh
nggak boleh ngembung. Kalau teman-teman menyebutkan huruf do, tapi pipinya masih mengembung, maka itu belum benar. Tapi biasa saja, lo, do, di, du, lo, di, du. Saya tidak bisa menggunakan lidah daripada kanan dan kiri, jadi saya menggunakan lidah yang paling depan dan ditempelkan daripada langit-langit mulut bagian depan, atau sering kita sebut dengan gusi ya, gusi bagian depan di atas gigi seri atas. Menyebutkan seperti biasa saja, do, di, du. Asalkan syaratnya adalah pipi tidak mengembung, tidak boleh menyimpan daripada udara dari pipi. Kalau pipinya masih mengembung, masih belum benar. Lalu yang terakhir, yang ke-8, ada namanya gunnah. Gunnah ini teman-teman pasti sudah tahu, yaitu dengung ya. Ada idgham fi gunnah, ada idgham bila gunnah ya. Dan gunnah ini adalah yang paling sering kita temukan di dalam Al-Qur'an ya. Gunnah adalah ketika nun dan mim yang bertasydid, itu namanya gunnah ya. Kalau ada huruf nun, ada tasydidnya atau huruf V kecil di atasnya, berarti harus ditahan selama dua rakaat. Contoh di surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas bin nas. Nah, ditahan ya. Itu yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, atau yang paling banyak, lebih banyak lagi dalam mat tabi'i ya teman-teman ya. Jadi huruf so itu hukumnya atau sifat yang tidak berlawanan, dia sofir ya. Kalau o itu dia qalqala ya. Kalau ada waw sukun dan ya sukun namun didahului oleh harokat fathah, maka dia adalah layyin. Huruf lam dan ro adalah al-inhira. Ro adalah takrir, lidahnya bergetar, itu daripada sifatnya. Sya yaitu udara menyebar di dalam mulut, adalah tafashi. Al-istitala yaitu huruf ba yang terdorongnya lidah disebabkan tekanan udara dari bagian belakang mulut sampai bagian depan. Sedangkan gunnah adalah dengung, hurufnya adalah nun bertasydid dan mim bertasydid ya. Mungkin materi pada sore hari ini hanya itu saja. Bila ada yang salah daripada penyampaian saya, mohon dikoreksi ya. Dan saya hanya menyampaikan daripada apa yang pernah saya pelajari. Apabila ada kekeliruan, ya namanya manusia pasti ada khilafnya, yang namanya manusia pasti ada salahnya, maka mohon dimaklumi, mohon dikoreksi, dan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Mungkin itu saja ya kawan-kawan ya, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting apa yang disampaikan itu bermanfaat ya. Kalaupun nggak paham ya minimal seminimalnya kita tahu bahwa ternyata huruf hijaiyah itu bukan sekedar kita hafal dari alif sampai ya, tapi ternyata huruf hijaiyah itu memiliki daripada makharijul huruf, juga punya sifat-sifat ya. Sebagaimana manusia yang punya sifat, maka mau tidak mau kita harus memahami mereka, karena kalau kita tidak memahami daripada sifat-sifat manusia, kita akan celaka ya. Kita akan celaka. Seperti itu juga huruf hijaiyah ya. Untuk bisa membaca Al-Qur'an yang benar, yang tepat ya, dan mendapatkan daripada keutamaan-keutamaannya, maka kita harus membaca Al-Qur'an itu dengan tajwidnya yang benar, panjang pendeknya yang benar, makharijul hurufnya yang benar, dan memberikan hak-hak daripada sifat-sifat huruf tersebut ya. Contoh tadi ada namanya lain, suara yang lembut ya. Ketika kita membaca huruf dengan suara yang lembut, maka tidak boleh kita kasarkan, kita keraskan. Kenapa? Karena hak dia adalah mendapatkan suara yang bagaimana kita teman-teman, kita nggak boleh dikasarin sama orang, kita harus lembut sama orang, dan kita juga mau tidak mau harus dilembutkan oleh orang, gitu ya teman-teman ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan room audio. Ya, syukran kasiran ya.